Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andini Ruby Aprilia dengan NIM 0307200077. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia pada usaha peternakan. Pengertian manajemen sumber daya manusia merupakan rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan juga mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Dalam manajemen sumber daya manusia, berperan sebagai penggerak dalam menjalankan operasi dan produksi di sebuah perusahaan, serta penting dalam menjaga kesinambungan survei perusahaan dalam pengembangannya. Selain itu, manajemen sumber daya manusia digunakan untuk melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan yang digunakan sebagai tolak ukur utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar yang berkaitan langsung dengan proses pencapaian tujuan bagi perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia terdapat dua fungsi, yakni fungsi manajerial dan fungsi operasional. Dalam fungsi manajerial sendiri merupakan tugas bagi setiap manajer berbagai bidang dan tingkatan dalam organisasi yang meliputi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Sedangkan fungsi operasional pada manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia dalam organisasi seperti pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang fungsi manajerial dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Dalam perencanaan sendiri merupakan salah satu hal yang penting yang perlu dilakukan untuk setiap usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan. Karena seringkali pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami suatu kesulitan dalam mencapai tujuan tanpa adanya proses perencanaan. Sehingga dalam memulai perencanaan harus menentukan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif yang ada. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian, di mana diartikan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan juga pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Pengorganisasian ini dapat dilakukan dengan menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang ketiga yaitu ada pengarahan. Pada dasarnya, pengarahan merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan ruang lingkupnya cukup luas, serta berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Dan pengarahan atau directing ini juga berhubungan erat dengan aspek-aspek individual yang ditimbulkan dari adanya pengaturan terhadap bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan yang nyata. Dan yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam perusahaan agar sesuai dengan ketetapan dalam rencana. Dan pengawasan ini dapat diartikan sebagai proses monitoring yang bertujuan untuk menentukan harapan-harapan yang akan dicapai dan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan yang telah terjadi. Dan tujuan dilakukan pengawasan sendiri yaitu agar dapat mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan, dan dengan dilakukan pengawasan ini secara menyeluruh akan mempermudah bagi suatu instansi dalam menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam suatu manajemen atau suatu organisasi perusahaan. Selanjutnya yaitu usaha peternakan. Usaha peternakan merupakan kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan juga kepentingan masyarakat. Dan salah satu faktor terpenting dalam usaha peternakan yaitu proses manajemen sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia peternak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan usaha ternak serta berperan penting terhadap perkembangan dan keberlanjutan usaha peternakan. Dan potensi dasar peternak yang meliputi pengalaman peternak, kemampuan peternak dalam memilih pakan, meramu dan menyimpan pakan, serta pengendalian penyakit merupakan aset terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia pada peternak. Selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia.
Pengembangan sumber daya manusia sendiri merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan serta kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan, perencanaan, pendidikan, dan pengelolaan pegawai atau karyawan dalam rangka mencapai hasil yang optimal. Dan umumnya, kegiatan pengembangan sumber daya manusia ini diarahkan pada pencapaian penguasaan keahlian atau skill, pengetahuan, dan juga kemampuan. Dan pengembangan sumber daya manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengembangan karir. Pengembangan karir berkaitan dengan penyusunan jalur karir yang merupakan urutan posisi atau jabatan yang memungkinkan diduduki oleh seseorang pegawai mulai dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi dalam susunan suatu organisasi. Dan yang kedua yaitu pengembangan kemampuan kerja. Pengembangan kemampuan kerja ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pegawai secara terus-menerus. Dan kegiatan ini tuh dilakukan dengan mengadakan atau memberikan pendidikan dan juga pelatihan bagi pegawai. Dan pelatihan ini merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan upaya yang diberikan oleh tenaga profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja, misalnya pada bidang budidaya ternak, manajemen pemeliharaan ternak, ataupun tentang usaha pakan ternak. Dan dengan dilakukan pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan soft skill, pengetahuan, dan juga kemampuan dari para peternak untuk meningkatkan kualitas dan juga mengembangkan usaha peternakannya. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.